Aku tidak mau menikah. Bunga. Aduh. Pergi sana, bodoh. Bu, aku benar-benar tidak mau menikah. Mirza itu kakinya lumpuh dan juga impoten. Kalau aku menikah dengannya, bukankah aku akan cepat menjanda? Aduh, ibu juga tidak ingin kamu menikah. Tidak bisa, kamu tidak punya pilihan. Demi keluarga Ruan bisa berdiri tegak di kota Jiang, kamu harus menikah hari ini. Bu, Dipersilakan mempelai pria memasuki ruangan. Karena Nona Yora tidak puas dengan pernikahan ini, maka hari ini pernikahan ini lebih baik dibatalkan saja. Bu, aku tidak mau menikah. Aku Mirza juga tidak harus menikah denganmu. Tuan Muda Mirza, apa kau membatalkan pertunangan denganku? Bisakah kau sedikit sadar diri? Jika bukan karena kedua keluarga kita telah bertunangan sejak kecil, apakah kau bisa menemukan istri dengan kondisimu seperti ini? Mungkin nona besar yang bodoh dari keluarga Ruan ini akan lebih mudah untuk dikendalikan. Aku ingat dia juga nona dari keluarga Ruan. Karena itu, aku umumkan mulai hari ini, dia adalah nyonya muda. Aku? Apa? Orang lumpuh menikahi orang bodoh. Ya ampun. Baiklah, baiklah. Suamiku. Aku sedang bingung bagaimana cara mendekati Mirza untuk menyelesaikan tugas dari organisasi, dan hadiah ini datang dengan sendirinya. Kau serius? Demi organisasi, kau akan menikahi Mirza? Kudengar dia itu... Pokoknya kau akan sengsara. Tenang saja, dia hanya seorang pria. Permata biru adalah peninggalan ibuku. Aku pasti akan merebutnya kembali dari Mirza. Tunggu saja kabar baikku. Aduh. Selfie, perempuan jahat. Pria yang kutolak pun kau ambil? Adik, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aduh, kau... Bu, tangkap dia. Dasar Berani anak menggigitku. nakal. Berani menggigit Yora? Akan kubunuh kau. Selfie, kuperingatkan engkau. Walaupun engkau menikah dengannya, kau tetap tak bisa mengubah takdir burukmu. Aduh. Cih, orang bodoh dengan orang cacat benar-benar cocok. Hahaha. Anak nakal, berani melawan. Orang bodoh cocok dengan orang cacat. Sungguh pasangan yang serasi. Hahaha. Dasar anak kecil, berani melawan. Aduh. Tante, jangan pukul saya. Ayah. Jangan Ayah, tolong panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan yang tidak tahu malu seperti kamu. Ayah, Seng akan menurut. Ayah, jangan tinggalkan Selfie. Jangan sok kasihan. Sama seperti ibumu yang rendah itu. Untungnya ibumu yang sial itu mati muda, sehingga aku dan Yura bisa hidup seperti ini. Kau orang jahat. Kau tidak boleh membicarakan ibuku. Kakak, karena engkau tidak menurut, maka terimalah hukumannya. Adik, jangan. Berhenti. Kalian sedang apa? Tuan Muda Mirza, Selfie sejak kecil memang kurang cerdas. Kami khawatir dia menikah dengan keluargamu, tidak tahu aturan, jadi sedang mengajarinya. Suamiku sakit. Kalian mengajarinya seperti... Ah, tidak, Tuan Muda Mirza, Anda salah paham. Ini semua karena Selfie sendiri main-main di luar. Iya. Selfie sejak kecil sudah tidak punya ibu, dan juga selalu kurang cerdas, ceroboh, dan tidak mengerti apa-apa. Sedikit luka di tubuhnya itu wajar. Dasar perempuan jahat yang merebut suamiku. Berani-beraninya kau menyebut ibuku? Selvi, dasar bodoh, berani memukulku? Lalat. Ada lalat. Bibi, ada lalat di wajahmu. Lalatnya datang lagi.
Selvi, kau? Hentikan, jangan ribut. Tuan Muda Mirza, walaupun Selvi kami agak kurang cerdas, tapi hatinya baik, menikah dengan keluargamu tidak akan rugi. Pergi sana. Ayo pergi. Selvi, apa kau benar-benar kurang cerdas? Wah, suami, rumahmu besar sekali. Malam pertama, aku akan menjalani malam pertama dengan suamiku. Sudah diselidiki? Sudah, Tuan Muda. Nyonya Muda pernah jatuh ke air saat kecil dan kepalanya terbentur. Sejak itu dia akalnya kurang sehat. Bahkan ayah kandungnya sendiri pun tidak menyukainya, apalagi ibu tirinya. Aku mengerti. Kok tidak ada? Di mana Mirza menyimpan mutiara Bixby? Jangan-jangan ada padanya? Akankah sesial ini? Kau sedang mencari apa? Adik perempuanku bilang keluargamu sangat kaya. Aku ingin uang untuk membelikan ayah dan bibi sebuah villa, kolam renang, dan banyak barang lainnya. Dengan begitu, ayah dan bibi tidak akan memukulku lagi. Tuan Muda ternyata tidak cacat. Kau sangat membutuhkan uang? Iya, Selvi, katakan padaku, mengapa engkau setuju menikah dengan... Selvi, katakan padaku, mengapa engkau setuju menikah denganku? suamiku, aku mau pegang-pegang. Kau belum menjawab pertanyaanku. Karena engkau tampan. Selfie suka kakak tampan. Hanya karena aku tampan, Dan bisa tidur dan punya bayi. aku tidak bisa punya bayi denganmu. Mengapa? Aku impoten. Maksudmu? Kau tidak kuat? Tidak masalah, Selfie kuat. Selfie bisa lebih aktif. Mulai hari ini, kau tidur di lantai. Kakak tampan, jangan takut. Selfie akan melindungimu. Tidak masalah kau impoten, Selfie bisa melakukannya. Kau tidur di lantai. Bagaimana mungkin tidak ada? Aku hampir saja melucuti semua pakaiannya. Satu-satunya tempat yang belum digeledah hanyalah Apa yang sedang kamu lakukan? kamu sudah bangun? Pergi, Pergi ya, pergi saja. Tuan Muda Mirza, kudengar Kak dari Paramount Club muncul di kota Jiang. Kalau ingin menemukan pelaku sebenarnya dari kecelakaan mobil 2 tahun lalu, kesempatan kali ini tidak boleh dilewatkan. baik. Aku segera ke sana. Suamiku yang tampan, tunggu aku. Aku sangat sibuk hari ini, jangan ikuti aku. Bos,
Ada orang yang menawar 20 miliar rupiah untuk membeli informasi dari 2 tahun lalu dan secara khusus ingin bertemu denganmu. 20 miliar rupiah? Dia cukup murah hati. Aku segera ke sana. Rp10 juta cukup dermawan juga. Aku akan segera ke sana. Mirza. Kakek, Identitasmu sebagai pewarismu membuat banyak orang iri. Kebetulan dengan kecelakaan mobil ini, biarkan mereka tenang untuk sementara waktu. kakek. Maksud kakek, kecelakaan ini bukan kecelakaan? Benar. Namun, siapa dalang dibalik semua ini masih belum jelas. Aku sudah mengumumkan ke publik, setelah kecelakaan ini, kakimu lumpuh dan impoten. Jadi, sebelum pelakunya ditemukan, kamu harus berpura-pura seperti ini. Cepatlah. Kenapa orang ini terlihat familiar? Tunggu sebentar. Selvi. Tunggu sebentar. Selvi, Siapa kau? Apa aku mengenalmu? kamu Tuan, cara Anda mendekati saya agak murahan. Saya tidak suka. Bagaimana bisa selfie? Ada di luar Paramount? apakah kau bos K dari Paramount? Benar. Ada 20 miliar rupiah di kartu ini. Saya ingin tahu apa yang terjadi pada kecelakaan mobil di Jalan Binjiang 2 tahun lalu. 3 hari lagi kau akan mendapatkan semua kebenarannya. Tuan Muda Mirza, bagaimana situasinya sekarang? Apakah Butuh kita 3 pergi hari. ke kantor sekarang? Tidak, pulang saja dulu. Suamiku sayang, kau sudah pulang. Kau terus di rumah? Nyonya Muda terus bermain di ruang tamu, tidak pergi keluar. Iya. Selfie anak nurut. Selfie selalu di rumah, tidak pergi kemana-mana. Karena kau anak yang penurut, maka pergilah bermain di taman. Dia mulai mencurigaiku. Kak Mirza, Kenapa engkau membawanya kemari? Sonia baru saja kembali ke Indonesia, dengar kau sudah menikah, dia ingin sekali datang melihatmu. maafkan aku Kak Mirza. Kalau saja ayahku tidak memaksaku pergi ke luar negeri, kau tidak perlu memaksakan diri menikahi wanita seperti itu. Ayahmu juga melakukan itu untuk kebaikanmu. Tapi, Sonia, kau pergi dulu. Aku dan Mirza masih ada yang perlu dibicarakan. baiklah. Jadi, kau wanita yang dinikahi Kak Mirza?
kau istri bodoh yang dinikahi Mirza? Hah, Siapa engkau? aku teman masa kecil Mirza. Teman masa kecil? Lalu kenapa engkau tidak menikah dengannya? Selvi, kau benar-benar bodoh, sama sekali tidak pantas untuk Mirza. Mirza memilih menikah denganmu hanya untuk memanfaatkanmu. Kalau kau tahu diri, segera ceraikan Mirza, lalu keluar dari rumah keluargamu. Kau memukulku, kau orang jahat. Orang jahat boleh dipukul. Perempuan jahat, kau berani memukulku? Kau, dasar perempuan tak tahu malu. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu Mirza, kau akan menyesal. Pergi, kau. Ada apa ini? Mirza, istri bodoh yang kau nikahi ini menindasku. Lihat wajahku, dipukulnya sampai seperti ini. Tapi tanganku juga sakit. Tapi tanganku juga sakit. Sini, ku beri ya. Sini. Tidak apa-apa. Suruh pelayan ambilkan es batu untuk dikompres. Kak Mirza, aku yang terluka. Lihat wajahku. Kenapa engkau masih membela gadis bodoh ini? Sini, Selfie, katakan apa yang terjadi? Dia memukulku. Dia juga bilang, suamiku menikahiku hanya untuk memanfaatkanku, bilang aku tidak pantas untuk suamiku, dan menyuruh kami bercerai. Jadi begitu caramu bicara pada Selfie? Aku? Jelas-jelas dia yang lebih dulu menggangguku. Kak Mirza, dia tidak terlihat. Seperti orang bodoh, dia pasti berpura-pura. Sonia, sebaiknya kau tahu diri siapa nyonya rumah di villa ini, siapa istriku. Kak Mirza. Cukup. Selvi, kuantar kau kembali untuk melihat tanganmu. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Ayo. Lain kali jangan main tangan. Dia yang mulai duluan. Suamiku, apa kau menyalahkanku? Karena aku memukul teman masa kecilmu? Aku tidak sengaja. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika ada yang mengganggumu lagi, beritahu aku. Aku khawatir tanganmu sakit. Nenek. Sonia, apa yang terjadi dengan wajahmu? Siapa yang berani memukulmu seperti ini? Nenek? Aduh, cepat katakan. Aku khawatir sekali. Siapa yang mengganggumu? Nenek akan membantumu memberinya pelajaran. Istri bodoh yang dinikahi, kakak Mirza, Selvi. Selvi, berani-beraninya dia memukulmu seperti ini. Ayo, kita beri dia pelajaran. Ayo. Di mana Selvi? Di mana Selvi? Di mana Selvi? Selvi ada di mana? Nenek, kenapa engkau datang? Ternyata anjing benar-benar akan memanggil tuannya. Datang untuk membalasku? Kaulah cucu menantuku. Halo, Nenek. Kemarilah, cepat tahan dia. Nenek? Nenek. Mirza, sebagai pewaris terpilih keluargamu, sebelum pelaku ditemukan, jangan sampai terekspos. Sebelum kebenaran terungkap, menyerang Selvi, apakah terlalu berlebihan? Kebenaran di wajah Sonia, bekas tamparan sebesar ini, apa kau tidak melihatnya? Sonia terlalu dimanja olehmu, dia terlalu kekanak-kanakan. Aku juga yang melihatnya tumbuh besar. Nenek? Kalau saja dulu kita setuju untuk menikah dengan keluarga Ruan, Sonia sekarang akan menjadi cucu menantuku. Apalagi kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil, apa kau hanya akan melihat orang lain menindasnya. Sonia, siapa yang memukulmu? Balas dia dengan keras. Pergi. Hentikan. Pukul dia. Pukul dia. Hentikan. Pukul balik. Tunggu. Kamu? 5 tahun yang lalu di kaki Gunung Tong. Nenek,
Apa yang nenek bicarakan? Lepaskan semuanya. Selfie kan? Ikut nenek naik ke atas. Nenek ada yang ingin bicarakan denganmu. Ayo. Lima tahun yang lalu di kaki Gunung Tong, orang yang menyelamatkanku adalah kamu kan? Luka di bahumu. Aku masih ingat saat itu, luka yang ditinggalkan saat menyelamatkanku. Ternyata itu nenek. Untuk berterima kasih padamu, aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Tidak disangka, hari ini bertemu dalam situasi seperti ini. Bagaimana kamu bisa menikah dengan keluargamu, bahkan dengan identitas orang yang kurang waras? Aku datang untuk mencari Mutiara Biksi. Apa? Mutiara Biksi? Awas. Nenek tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Anak baik, kamu yang menyelamatkanku. Kalau kamu punya permintaan apapun, katakan saja, saya pasti akan memenuhinya. Nah, kamu tenang saja, permata Big Bite ini, saya pasti akan bantu kamu menemukannya. Juga identitas saya harap nenek bisa merahasiakannya untukku. Semua baik-baik saja. Apa Mirza kami memperlakukanmu dengan baik? Mirza, karena kamu sudah menikah dengan Selfie, kalian harus menjalani hidup dengan baik. Kamu harus melindunginya dengan baik. Jangan biarkan orang lain mengganggunya lagi. Nenek, bukankah nenek membelaku? Biar saya beritahu kamu ya, kamu nanti jangan sering-sering datang ke tempat Mirza kami kalau tidak ada urusan. Selfie itu, dia tidak akan tanpa alasan memukulmu. Pasti kamu mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang memprovokasi dia. Saya tidak akan mempermasalahkannya lagi denganmu. Jangan bertele-tele di sana. Nenek. Lagi pula, kalian berdua kapan berencana punya anak? Kami belum punya rencana seperti itu untuk saat ini. Tidak boleh. Kakak sepupu tertua dari cabang keluargamu kalian akan segera menikah. Kalau kamu tidak segera melakukannya awas saja saya akan memberimu pelajaran. Nenek. Ayo pergi. Sebenarnya apa yang kamu katakan pada nenek? Selfie? Sebenarnya kamu ini siapa? Hari ini kan hari kita pulang ke rumah orang tua. Tidak tahu bagaimana kabar kakak di keluargamu. Sekarang ayah hanya berharap dia bisa lebih tenang, jangan sampai membuat keluargamu marah dan melibatkan kita. Pak Mirza, kakek sedang menunggu Anda di kantor. K telah mengirimkan email. Dalam kecelakaan 2 tahun lalu ternyata adalah... Benar dugaanku, ternyata dia. Kapan email itu dikirim? 5 menit yang lalu. 5 menit yang lalu, Selfie bersamaku, dan dia tidak menyentuh ponselnya. Apa aku terlalu banyak berpikir? Pak Mirza. Baiklah, aku akan segera ke kantor. Aku ada urusan mendadak. Apa engkau bisa pulang sendiri? Tidak masalah. Suamiku sibuk, aku bisa pulang sendiri. Ayo pergi. Dasar perempuan tak tahu malu, pemboros. Kau lihat siapa yang pulang? Sendirian saat kembali ke rumah orang tua? Apa kau membuat Tuan Muda Mirza marah? Berani sekali kau sembunyi? Tante jahat, tante pukul Selfie, Selfie sayang adik. Selfie, dasar bodoh, mau mati ya? Kenapa kamu pulang sendiri? Ayah, kakak menggangguku lagi? Dia pasti tidak terima. Karena aku menggantikannya menikah, dia mau merusak wajahku. Kalau begini terus, aku tidak mau hidup lagi. Wajah Yora tidak boleh rusak. Dia satu-satunya harapan keluarga kita. Ayah, Selfie memang bodoh. Kali ini dia pulang sendirian. Keluargamu pasti tidak menyukainya. Nanti kalau keluargamu mencari masalah dengan kita... Katakan apa saja yang kau lakukan di keluargamu. Aku tidak melakukan apa-apa. Selfie anak baik, suami tampanku juga sangat menyukai Selfie. Menurutku, keluargamu sama sekali tidak peduli dengan Selfie
Lebih baik kita kurung dia di gudang, biar dia merenung di sana. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Aku tidak mau masuk ke ruangan gelap. Suamiku, kau di mana? Tolong aku, sayang. Dasar perempuan jahat, berpikirlah dengan baik di dalam sana. Keluarkan aku, keluarkan aku. Aku tidak mau di ruangan gelap ini. Keluarkan aku. Aku tidak mau di ruangan gelap ini. Keluarkan aku, keluarkan aku. Kalahkan mereka, barulah kau bisa hidup. Ayah, Ibu, sekarang kakak juga sudah menikah, kita jadi terbebas dari beban. Lalu, untuk pernikahanku, apakah bisa? Ibu akan memikirkan caranya, membuatmu menjadi sosialitas sejati. Benarkah? Ibu memang yang terbaik. Nyonya, Nona, gawat, Tuan Mirza datang. Nyonya, Nona, gawat, Tuan Mirza datang. Apa? Tuan Mirza bilang dia datang untuk menjemput nyonyamu pulang. Tidak boleh. Si bodoh itu sekarang sedang dikunci di gudang kecil. Jika ketahuan oleh Mirza, kita akan celaka. Kalau begitu, aku akan membebaskannya sekarang. Tidak akan sempat. Tuan Muda Mirza, kenapa engkau datang? Kukira kau tidak akan datang. Bukankah Tuan Muda Mirza kakinya lumpuh? Dia? Aku datang untuk menjemput istriku pulang. Di mana dia? Jangan bilang kalian menindasnya lagi. Mana mungkin? Kakak, dia sedang bermain di gudang, belum keluar. Gudang? Kau yakin itu tempat bermain? Aduh. Entah kucing atau anjing liar dari mana, sangat tidak sopan. Selvi. 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 Suamiku sayang, akhirnya kamu datang. Selvi. Kalian berani memperlakukan istriku seperti ini? Dasar kurang ajar. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk merawat kakakmu dengan baik? Kau merawat kakakmu seperti ini? Ayah, bagaimana bisa ayah membela perempuan jahat itu? Bagaimana bisa ayah memukulku demi dia? Memangnya aku tidak boleh memukulmu? Dan kau, aku menikahimu agar kau merawat putriku dengan baik. Tapi kau malah mengurungnya di gudang. Kau ini ibu tiri macam apa? Aduh. Tuan Muda Mirza, maafkan saya jarang di rumah. Saya tidak tahu istri saya akan berbuat seperti ini. Anda tenang saja, saya tidak akan tinggal diam. Kalau begitu, kalian saling tampar 20 kali hari ini, aku anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ibu? Ayah, kau gila. Ayah, kau ketagihan menampar ya. Aku lawan kau hari ini. Ibu. Tuan Rudy, Selvi sekarang adalah istriku. Tidak boleh ada orang yang sembarangan menindasnya. Kalian ingat, jika masih ada lain kali, aku akan membuat keluarga Ruan di kota Jia hancur. Ayah tega memukulku demi si bodoh Selvi. Waktu ayah menghukumnya membersihkan toilet, kenapa ayah tidak melindunginya? Kenapa? Hanya karena dia menikah dengan Mirza? Bukankah dia hanya wanita tidak berguna? Mirza juga impoten? Kenapa ayah begitu hormat padanya? Pewaris yang paling disukai kakek Mirza adalah Mirza. Tidakkah kau lihat kakinya sudah sembuh? Kita sama sekali tidak boleh menyinggungnya lagi. Sudahlah. Tapi
bawa anak itu untuk mengompres wajahnya dengan telur. Ayah, lupakan saja masalah ini. Ayah, Jangan bicara lagi. Jangan ganggu kakakmu lagi. Ibu, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Wanita jalang Sonia itu mencari pria sebagai pelindung, aku pasti akan membuatnya membayarnya. Ibu akan membantumu, tapi prioritas sekarang adalah merawat wajahmu. Kalau tidak 2 hari lagi, bagaimana kamu bisa kencan buta dengan Mario? Mario? Ya, meskipun Mario adalah cabang keluargamu, tapi dia sangat cakap, dan yang terpenting dia normal. Kakek Mirza tidak mungkin membiarkan seseorang yang tidak bisa punya anak untuk menjadi pewaris. Selama kamu mendapatkan Mario, seluruh grup Mirza akan menjadi milikmu. Melihatku kenapa? Cantik. Wah, Untukmu, suamiku baik sekali padaku. kalau suamimu sebaik ini padamu, lalu bagaimana engkau akan membalas budiku? Membalas budi? Bagaimana membalasnya? Berikan barangmu yang paling berharga padaku. Apa barang yang paling berharga? Tidak ada yang mengajarimu saat berciuman. Bolehkah bernapas? Aku bisa bernapas? Aku bisa bernapas. Kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Ternyata Mario yang bermain curang. Bajingan ini pantas saja. Dia bekerja sangat keras di perusahaan. Ternyata dia menginginkan status quo sebagai pewaris keluargamu. Lihat saja bagaimana aku akan mengusirnya dari keluargamu. Kakek, jangan terburu-buru. Manusia harus selalu naik lebih tinggi, baru akan jatuh lebih keras. Tuan muda, umumkan beritanya, 3 hari lagi keluargamu akan mengadakan pesta untuk merayakan kesembuhan kakiku. Baik Tuan muda. Kak Mirza, aku dengar kakimu. Mana Kak Mirza? Mana Kak Mirza? Aku bicara padamu. Ini boneka beruang dari suamiku. Selvi, apa hakmu meminta Kak Mirza memberimu sesuatu? Tuan muda Mirza tidak mau turun dan menghentikannya. Aku ingin melihat apa yang akan Selvi lakukan. Hentikan. Nenek, Sonia, aku sudah memperingatkanmu. Jangan sering-sering datang ke tempat Mirza. Kenapa kamu tidak ingat? Nenek, aku hanya mendengar kaki Kak Mirza sudah sembuh. Aku ingin melihatnya. Ada selfie di sini, tidak perlu kamu lihat. Cepat pergi. Selfie, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Nek. Selfie, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Kak Mario, kau tahu Kak Mirza menikahi istri bodoh itu? Betapa keterlaluannya. Aku hanya dengar kaki Kak Mirza sudah sembuh, jadi aku ingin menjenguknya. Tapi dia berani mengusirku. Sudahlah. Bukankah dia hanya orang bodoh? Kakak akan membantumu. Tunggu saja sampai pestamu. Nanti aku akan membuatnya menjadi bahan tertawaan seluruh Jakarta. Kak Mario, hanya kau yang baik padaku. Tidak lama setelah pesta selesai, Dewan Direksi akan memilih presiden baru. Mirza, aku ingin melihat setelah istri bodohmu dipermalukan, kau seorang impoten yang tidak berguna. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawan aku? Anak ini, Sonia, benar-benar semakin menjadi-jadi. Selfie, ada nenek di sini. Nanti lihat saja bagaimana nenek akan membereskannya. Selfie, antarkan obat ini pada Ting Er. Bau obat ini agak aneh. Ini hanya obat untuk kakinya.
Bukankah dia baru saja sembuh? Dia juga perlu distabilkan. Pergilah. Mirza, melihatku diintimidasi di bawah sana, kau bahkan tidak muncul. Lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu. Apa yang kamu pegang? Obat. Nenek bilang kakimu baru sembuh, jadi harus minum obat supaya cepat pulih. Dan dia menyuruhku untuk memastikan kamu meminumnya. Tidak mau. Aku tidak mau, suamiku yang tampan harus memakai kursi roda lagi, jadi kamu harus meminumnya sampai habis, ya? Apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin bermain game dengan suamiku yang tampan, kamu harus bekerja sama dengan baik, ya? Sayang, apa yang sebenarnya kamu berikan padaku? Tadi, Ini obat tambahan dari nenek. Katanya bisa membuatmu sehat dan kuat, sangat kuat, sayang, ya? lepaskan aku. Nenek bilang tidak boleh dilepaskan. Baiklah, kalau tidak mau dilepaskan, aku mau minum air. Shelby, pura-pura bodoh itu menyenangkan. Kenapa engkau pura-pura bodoh dan menikah denganku? Lalu kau, kenapa? Berpura-pura menjadi lumpuh dan menikahiku? Aku punya alasan. Alasan apa? Bukankah kau impoten? Pura-pura. Bisakah kau lebih lembut? Baik. Berhasil. Terima kasih Tuan Mario sudah mengantarku pulang hari ini. Sama-sama. Yora, Sonia adalah adik perempuan yang kulihat tumbuh dewasa. Dia muncul saat kencan buta kita. Kuharap kau tidak keberatan. Aku tidak keberatan. Baguslah. Yora, aku sangat puas denganmu. Pesta yang diadakan Mukor besok malam, aku harap kau bisa datang sebagai pasanganku. Aku pergi dulu. Yora, ada apa? Mario sendiri yang mengantarmu pulang. Cepat ceritakan pada ibu. Apakah Mario menyukaimu? Bu, belum pasti. Dia memberiku undangan pesta keluargamu. Aduh. Dan memintaku untuk menjadi pasangannya. Bagus sekali. Kau harus membuat Mario jatuh cinta padamu. Kita tidak perlu nurut lagi sama orang bodoh itu. Bu, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan si bodoh Selfie menginjak-injak kita. Mirza ini sama sekali tidak tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan lembut. Bos, akhirnya kau menghubungi kami. Apakah kau sudah menemukan batu giok biru? Batu giok biru? Aku belum menemukannya di keluargamu. Itu barang pribadi, kemungkinan besar ada pada Mirza. Aku sudah memeriksa Mirza, tidak ada. Batu giok biru sangat penting bagiku, tetapi saat dia mencurinya, itu untuk menyelamatkan nyawanya. Jika aku mengambilnya sekarang, apakah dia akan... Seharusnya tidak. Bos, benda itu awalnya peninggalan ibumu. Meskipun diambil, itu hanya mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Keluargamu tidak punya hak untuk menolak. Bos, jangan bilang kau jatuh cinta pada Mirza. Kedua, putra keluargamu datang bersamaan. Hei, jangan bilang, setelah kaki Mirza tidak lagi cacat, dia lumayan tampan. Tidak cacat bagaimana? Toh tetap tidak bisa punya anak. Orang seperti itu ditakdirkan tidak akan bisa menjadi pewaris grupmu.
aku serahkan padamu. Tenang saja, Kak Mario. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Yo, penampilan bodoh ini lumayan tampan. Anak ini dengan kepribadian ini. Wah, Kakak, ada waktu luang? Aku membawakanmu kue persik yang lezat. ada banyak makanan lezat di sini. Selfie tidak mau kue persik lagi. Kakak, kamu masih ingat foto di bawah bantalmu? Ini satu-satunya foto kamu dan ibumu. Jika kamu tidak pergi bersamaku, aku akan menyuruh orang membuangnya. Jangan dibuang, jangan dibuang. Selfie ikut denganmu. Ayo, pergi. Selvi. Hei Tuan Mirza, jangan pergi, masih ada urusan. Adik, Selvi, kamu sedang apa? nikmati saja hari ini. Foto itu diberi obat perangsang. Gadis kecil ini memang agak bodoh. Tapi penampilan dan bentuk tubuhnya memang luar biasa. Siapa kamu? Jangan mendekat. Siapa aku? Aku kakak laki-laki Mirza. Kamu juga harus memanggilku kakak. Bagaimana kalau kita main game? Selfie tidak mau main game, mau cari suami tampan. Temani aku main game. Wanita jahat, kamu tidak punya hak untuk memilih. Kemarilah. Foto obat perangsang itu, apakah kau yang melakukannya? Memang aku. Terus kenapa aku akan membuatmu merasakan kenikmatan menjadi seorang wanita? Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh si payah Mirza. Kemarilah. Dasar brengsek. Kau sendiri yang mengatakannya. Apa maksudmu? Cepat hentikan putra brengsekmu itu. Jika terjadi sesuatu pada Selvi, aku, harta kekayaan keluargamu, tidak akan kalian dapatkan. Tuan Besar, aku akan pergi sekarang juga. Kak Mario. Kak Mario, Kau bukan orang bodoh kan? Apakah aku pernah bilang aku bodoh? Selvi, aku akan menghabisimu. Mario, berani menantang orang dari daftar pembunuh bayaran, kau bosan hidup? Yora, apa yang akan kau lakukan? Selvi, sudah berkali-kali aku memberimu kesempatan. Sayangnya engkau tidak menghargainya. Kakak, aku salah. Seperti pepatah, karena rakus ular menelan gajah. Kau sudah berkali-kali menyakitiku, dan sekarang engkau masih ingin membuat kehilangan nama baik. Bagaimana bisa ada wanita sejahat dirimu di dunia ini? Apa yang kau berikan padaku? Bukankah kau ingin menyakitiku dengan obat perangsang? Bagaimana kalau kau juga mencobanya? Kakak, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong lepaskan aku. Kak Mario. Kak Mario? Ternyata Selvi menyimpan banyak kejutan, ya. Jangan bicara dulu. Aku benar-benar diberi obat. Selvi. Kau. Kakek. Bagaimana ini? Perempuan jahat Selvi itu tidak hanya berpura-pura bodoh, tapi juga mengungkapkan engkau telah memberinya obat. Sudahlah, Ayah. Berhenti mondar-mandir. Mario, kau harus segera memikirkan cara. Jangan sampai kakek mencoret namamu.
dari daftar ahli waris. Kakek. Bukankah kakek belum sadar? Karena belum sadar, maka biarkan dia tidak pernah sadar. Apa? Selama kakek tidak sadar, kita bisa atas namanya membuat surat wasiat. Seluruh grupmu, bukankah akan menjadi milik? Bagaimana dengan Yora? Sekarang aku khawatir seluruh kota Jiang tahu kau telah tidur dengannya. Tidur ya, tidur. Kenapa masih mengharapkan aku menikahinya? Ayah, prioritas kita sekarang adalah kakek dan surat wasiat. Baik, aku mengerti. Ada apa? Kakek pingsan dan belum sadar, nenek sangat khawatir, aku harus pergi melihatnya. Aku ikut denganmu. Kak Mario, aku sudah memberikan yang pertama untukmu, kau tidak boleh meninggalkanku. Perempuan jahat, aku belum mencari masalah denganmu, malah kau yang mencariku. Apa maksudmu? Kau mimpi. Ayo pergi. Mario, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Nenek, ini Dr. Hu. Biarkan dia memeriksanya dulu. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Ya, kondisinya memang sudah kurang baik. Kali ini karena stres berat, aku khawatir dia tidak akan bangun lagi. Dr. Hu, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, kau harus menyelamatkannya. Kalau tidak, aku akan membuat seluruh rumah sakit ini menanggung akibatnya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nenek, ini direktur rumah sakit pertama. Jangan khawatir, dia yang akan menangani kakek, pasti tidak akan ada masalah. Baik. Hentikan. Jika engkau menyuntikkannya, aku khawatir dia tidak akan pernah bangun lagi. Selvi, kau pikir kau siapa? Berani? Sekali kau ikut campur di sini? Pak Husodo, kan? Direktur rumah sakit pertama. Kalau dia saja tidak bisa menyelamatkan kakek, apa kau pikir kau bisa? Bagaimana kalau aku bilang aku bisa? Kau kenapa? Aku tidak tahu. Kenapa kakiku ini tiba-tiba mati rasa? Aduh, kakiku terasa lagi. Bisa digerakkan. Iya, biarkan Selvi yang coba. Nenek, tidak bisa. Meskipun Selvi sudah tidak gila lagi, kita tidak bisa mempermainkan nyawa kakek. Kurasa kita harus membiarkan Pak Husodo yang menangani ini. Betul, Nek. Pak Husodo itu ahli medis terbaik. Kakek akan lebih aman jika ditangani olehnya daripada oleh Selvi. Cuma membiarkan Selvi mencoba. Nenek, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Jika terjadi sesuatu, aku rela mundur dari pemilihan pewaris keluargamu. Tenang saja, obati dia. Aku di sini. Kak Mirza. Diam. Aku percaya padanya. Ini bukan marah, tapi keracunan. Aduh, Selvi, apa kau bisa tahu dia terkena racun apa? Ini adalah racun yang bersifat lambat, awalnya akan membuat orang mengantuk, kemudian menyerang organ tubuh, hingga akhirnya meninggal dalam tidur. Iya. Dia akhir-akhir ini selalu mengantuk. Urusan perusahaan pun dia tidak urus. Selvi, kau harus selamatkan kakekmu. Tenang saja, Nek. Sekarang aku akan mengeluarkan racun dari kakek, dia akan segera bangun. Tapi jika ingin membersihkan racunnya sepenuhnya, masih butuh waktu. Mirza. Kakek, aku di sini. Meskipun aku koma, tapi apa yang kalian katakan, aku dengar semuanya. Selvi yang menyelamatkanku. Anak baik, keluargamu bisa memilikimu sebagai menantu
adalah keberuntungan keluargamu. Astaga kakek, akhirnya kakek sadar. Selama ini aku sangat khawatir. Kalau bukan karena aku dijebak dan diberi obat oleh perempuan jahat itu, kakek sudah menderita. Selvi bilang, aku bukan terguncang, tapi keracunan. Selama waktu ini, aku mau memulihkan kesehatan di rumah. Mirza, Mario, urusan perusahaan, kuserahkan sepenuhnya pada kalian berdua. Kakek tenang saja, ada aku di perusahaan. Selvi, selama waktu ini, kamu tinggallah di rumah tua. Temani kakek tua ini, bagaimana? Baik. Selvi, perempuan jahat itu ternyata memang punya kemampuan. Bahkan dia tahu kalau kakek terkena racun lambat kita, dia bisa melihatnya. Tapi, apakah kakek sekarang masih belum mencurigai kita? Kalau tidak, dia tidak akan menyerahkan separuh urusan perusahaan kepadamu. Kakek harus segera dibereskan. Jangan sampai masalah baru muncul karena selalu ditunda. Tapi kakek sekarang membiarkan Selvi tinggal di rumah tua. Kakak Mario, kenapa tiba-tiba menelponku? Bukankah kamu ingin aku menikahimu? Aku beri kamu kesempatan. Asalkan kamu bantu aku menyingkirkan Selvi, kamu akan menjadi nyonya rumah masa depan keluargamu. Kakek, makan jeruk ini untuk menambah vitamin. Bisa membantu detoksifikasi. Anak baik, kamu baru saja menikah. Aku memintamu untuk tinggal di rumah tua menemaniku. Kamu tidak marah, kan? Tidak, kakek. Selvi bukan orang yang rumit. Tenang saja. Oh ya, di mana Sonia? Ya, aku juga bingung. Apa dia terkejut tadi, lalu kembali ke keluarga Song? Wah, bos, kenapa tiba-tiba ingat aku? Kakekmu terkena racun waktu. Selidiki siapa yang membeli racun waktu baru-baru ini. Racun waktu yang kau kembangkan setengah tahun yang lalu, sampai sekarang hanya terjual 1 ke Mardi. Mardi? Ayah Mario? Apa kita benar-benar harus melakukan ini? Tapi aku takut. Jika tidak melakukannya, engkau tidak akan pernah bisa menikah dengan Mirza. Sonia, pikirkan baik-baik. Ada apa ini? Kamu. Kalian. Selvi? Kak Mirza. Cepat pakai bajumu. Keluar. Jelaskan apa yang terjadi. Tadi malam, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kak Mirza. Tapi ternyata, Kak Mirza mabuk, dia mengira aku Selvi. Lalu kami. Lalu, dasar rendahan. Kau yakin kita tidur bersama? Kak Mirza, apa maksudmu? Aku ini, putri keluarga Song, mana mungkin aku mengarang cerita tentang kesucianku? Mirza, aku sangat kecewa padamu. Selvi. Kak Mirza. Nenek, aku. Kalian mau apa? Selvi. Segera tunjukkan rekaman CCTV Jalan Jongsan, semua jalan ke arah selatan. Bos, kau tahu, gadis ini lumayan cantik juga. Bagaimana? Suka?
Kalau suka sebelum membunuhnya, biarkan dia melayanimu. Benarkah? Terima kasih, Bos. Sudah beres? Ada apa? Sebelumnya kau memintaku untuk menyingkirkan Selfie, aku sudah melakukannya. Bagus. Bagaimana engkau melakukannya? Aku hanya memanfaatkan adikmu, Sonia, membuatnya tidur dengan Mirza, lalu memancing Selfie, keluar dari rumah keluarga, kemudian menyuap organisasi pembunuh bayaran. Bagus. Kau memang layak menjadi wanita. Raja. Kocok kartunya. Bos, kalau begitu saya pergi dulu. Cepatlah, jangan tunda urusan klien. Baik. Kemarilah, cantik. Siapa kau? Siapa aku? Aku orang yang bisa membuatmu senang. Cantik. Kau bilang sebelum kau mati, kau masih bisa menikmati kesenangan. Kau juga beruntung. Tahu siapa aku? Kau berani sentuh aku? Ya, siapa kau? Bukankah kau wanita bodoh dari keluarga Ruan? Ah, aku lupa. Kau juga menikah dengan Tuan Muda Mirza. Tahu aku nyonyamu, kau masih berani sentuh aku? Kau tidak takut keluargamu membalas dendam padamu? Kau pikir keluargamu masih bisa menemukan tempat ini? Begini saja, kau layani aku dengan baik. Mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Tuan Muda Mirza, menurut pantauan jalan, mobil yang menculik Nyonya berhenti di luar gedung Mahjong Nanceng. Selfie, tunggu aku. Tunggu aku, sayang. Aduh. Siapa yang menyuruhmu? Bos, tolong. Berani sekali kau, serang. Pisau itu beracun. Selfie, nyawamu akan berakhir hari ini. Ayo pergi. Selfie. Mirza, aku keracunan. Selfie, jangan takut. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tidak akan sempat. Mirza, apa yang kau lakukan? Racun ini tidak biasa, menghirupnya bisa mematikan. Selfie, bukankah kau bisa pengobatan? Aku percaya padamu. Mirza, malam itu kau dan Sonia, apa yang sebenarnya kalian lakukan? Selfie, tidak ada yang terjadi malam itu. Aku sudah memeriksanya. Ini. Mirza, jangan menakutiku, Mirza. Kamu sudah bangun? Dasar bodoh. Bagaimana bisa kamu menghisapnya dengan mulutmu? Itu racun. Kamu tidak takut mati? Aku tidak takut mati. Aku hanya takut kamu meninggalkanku. Selvi, percayalah padaku, aku dan Sonia benar-benar tidak tidur. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Di kamarku ada jejak obat bius. Dan rekaman CCTV juga merekamnya. Sonia yang membiusku, lalu dia masuk. Dan aku juga sudah memeriksakan diriku sendiri. Aku benar-benar tidak melakukan apapun dengannya. Baiklah, aku percaya padamu. Ikan sudah memakan umpan. Selvi, kita mungkin harus tinggal di luar lebih lama. Baik. Orang-orang yang terlibat dalam penculikan dan percobaan pembunuhan terhadapku, jangan biarkan satu pun lolos. Bagaimana ini? Orang itu tidak terbunuh, bos juga terluka. Yora tidak bisa memberi kita sisa pembayaran.
Siapa kau? Orang yang akan membunuh kalian. Apa katamu? Kakek, kumohon, biarkan Kak Mirza menikahiku. Jika aku pulang ke keluarga Song, dalam keadaan seperti ini, ayahku akan menghajar mati aku. Wah, ada apa ini? Kak Mario, tolong bantu aku membujuk mereka. Aku benar-benar tidak sengaja, tapi masalahnya sudah terjadi. Kak Mirza telah mengambil kehormatanku. Dia tidak bisa begitu saja tidak bertanggung jawab. Di mana Mirza? Mirza pergi mengejar Selfie. Sudah beberapa hari ini, dia tidak pulang ke rumah, juga tidak pergi ke kantor. Sekarang banyak sekali urusan di perusahaan, Mirza tidak juga kembali. Urusan perusahaan, untuk sementara serahkan saja padamu. Kau urus saja. Nanti kita bicarakan lagi setelah dia kembali. Bu Siti, ini obat untuk kakek. Iya, Nyonya Muda memberikan resep. Setelah kakek meminumnya, kondisi dan semangatnya semakin hari semakin baik. Bu Siti, seingat saya anak Anda akan masuk SMP, kan? Iya. Saya mendapatkan satu tempat di SMP Negeri 1. Ini nomor kontak kepala sekolahnya. Hubungi saja. Bagus sekali. Dengar kabar terbaru tidak? Pak tuamu sepertinya sedang sekarat. Beliau sudah membuat surat wasiat akan memberikan grupmu kepada Mario. Bukankah sebelumnya dikabarkan kondisi Pak tuamu telah membaik? Kok tiba-tiba... Siapa yang tahu? Beberapa hari ini Mirza juga tidak datang ke kantor. Meskipun tidak ada surat wasiat, perusahaan ini juga akan menjadi milik Mario. Ayo cepat pergi. Grupmu ini mungkin akan berubah ke pemimpinan. Selfie, meskipun kau tidak bodoh lagi, terus kau bagaimana? Tetap saja akan ku injak-injak. Selanjutnya akulah nyonya besar grupmu. Halo? Kau bilang apa? Ku bilang Selfie menawar harga yang lebih tinggi, jadi aku memutuskan untuk melepaskannya. Ada apa? Kak Mario, aku mau ke toilet sebentar. Yora, jangan takut. Kak Mario sudah meracuni kakek. Dia tidak akan hidup sampai malam ini. Meskipun Selfie kembali, itu tidak akan mengubah apapun. Benarkah? Kau, bagaimana kau bisa ada di sini? Kemana kau pergi? Masuk. Kak Mario, bagaimana kalau... Yora, aku peringatkan kau. Aku Mario, tidak harus menikahimu. Jika kau merusak urusanku malam ini, aku akan menghabisi keluargamu. Tapi, Mario... Kupikir tadi malam, kalian semua sudah menerima email, jadi aku akan langsung ke intinya. Kakek sedang sakit parah, Mirza menghilang, seluruh perusahaanmu bergantung pada putraku Mario. Mario, cepat suruh ayahmu berhenti bicara. Jika kau ingin menjadi nyonyamu, diam. Tadi malam, kakek membuat surat wasiat mulai sekarang. Putraku, Mario, akan menjadi pewaris grupmu. Tidak mungkin. Bukankah kakek selalu menganggap Mirza yang terbaik? Bagaimana mungkin Mario yang mewarisi perusahaan? Bagaimana? Kau ingin melihat apakah ini tulisan tangan kakek? Mirza, demi seorang wanita, menghilang selama beberapa hari. Dia sama sekali tidak peduli dengan perusahaan. Orang seperti dia, bagaimana mungkin pantas menjadi pewaris perusahaan? Selain Mirza, siapa lagi yang pantas? Ayah, kau belum mati. Bagaimana? Aku belum mati, membuatmu sangat kecewa. Kakek. Selvi, kau akhirnya kembali. Aku sangat takut kau tidak mau lagi dengan orang tua ini. Racun kakek belum hilang, aku tidak akan pergi. Bagus. Soal Sonia, dia
dan Mirza saling bertentangan, aku pasti akan menyelidikinya dan memberimu penjelasan. Tuan, minum obat. Baik. Tunggu. Obat ini sudah dirusak. Bukan aku, bukan aku. Obatku selalu kau yang membuatnya. Katakan, siapa lagi yang menyentuh obat ini? Tuan Muda Mario, Tuan Muda Mario. Meracuniku, memalsukan surat wasiat. Mario, apalagi yang tidak bisa engkau lakukan? Ayah, Anda bilang saya meracuni Anda. Ada buktinya? Siapa bilang tidak ada bukti? Yora, jangan takut. Kak Mario sudah meracuni kakek. Walaupun Selfie kembali, itu tidak akan mengubah apapun. Bukan aku, bukan aku. Bukan aku, bukan aku. Perempuan jahat, kau mengkhianatiku. Mario, berhentilah berjuang dengan sia-sia. Ya, aku yang meracuninya. Kenapa kalian ingin merebut kembali perusahaan? Jangan lupa, 80% dewan direksi perusahaan adalah orang-orangku. Meskipun tanpa surat wasiat, aku tetap pemilik grupmu. Mirza, kau bukan tandinganku. Begini saja, berlututlah, jilat sepatuku sampai bersih. Aku akan mempertimbangkan untuk memberimu jalan hidup. Kau yakin? Apa maksudmu? Sekarang tanyakan, lihat siapa lagi yang mau mendukungmu. Pak Li, Pak Zhang, ada apa ini? Diberi uang tapi tidak bekerja. Mario, 2 tahun lalu orang yang mengotak-atik mobilku menyebabkan aku kecelakaan adalah kau, kan? Percobaan pembunuhan cukup untuk membuatmu dipenjara selama 2 tahun. Kau pikir mereka akan mendukung seseorang yang ditakdirkan untuk dipenjara? Bagaimana engkau bisa punya ini? Tentu saja pemilik Paramount yang memberitahuku. Mario, Anda dicurigai melakukan kejahatan terencana. Ikut saya. Ayah. Bawa dia. Kakek, kumohon. Aku tidak akan bersaing dengan Mirza lagi. Bukankah Mirza tidak punya anak? Setelah aku punya anak, aku akan memberikannya kepadanya. Kakek, selamatkan aku, kakek. Siapa bilang dia tidak bisa punya anak? Itu hanya kamuflase untuk memancing. Pelaku sebenarnya sepertimu. Mario, kau benar-benar naif. Selfie benar. Jangan salah paham. Namun, sebelum mereka dibawa pergi, aku ingin mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, Mario dan Mardi secara resmi dikeluarkan dari keluarga. Mulai sekarang, siapapun yang berhubungan dengan mereka adalah musuh keluargamu. Bawa mereka. Kakek, selamatkan aku. Kakek. Kakak? Adikku tersayang, untuk berterima kasih atas bukti yang kau berikan, engkau menyuap pembunuh. Untuk menghabisi nyawaku, aku akan melepaskanmu untuk sementara waktu. Bagaimana kau tahu? Tentu saja mereka memberitahuku sebelum mereka mati. Kau sudah tahu? Tahu apa? Tahu engkau orang Balai Harmoni? Tahu kau menikah denganku hanya untuk Mutiara Pixback? Orang-orang yang terlibat dalam penculikan dan penyerangan terhadapku, jangan biarkan satupun lolos. Tuan Muda, peralatan pengawasan di ruang belajar Anda sudah diperbaiki. 5 tahun yang lalu di kaki Gunung Tong, orang yang menyelamatkanku adalah kau, kan? Aku masih ingat bekas luka di bahumu. Itu terjadi saat kau menyelamatkanku. Ternyata itu Anda. Untuk berterima kasih padamu, aku mencarimu selama 5 tahun. Bagaimana engkau bisa menikah dengan keluargamu? Dengan status orang yang kurang waras?
Aku datang untuk mencari Mutiara Bixby. Mutiara Bixby? Nyonyamu, apa kau benar-benar tidak berniat menjelaskanku tentang identitas aslimu? Apa kau benar-benar tidak berniat menjelaskannya kepadaku, identitas aslimu? Mirza, meskipun aku tidak bisa menjelaskannya padamu sekarang, tapi percayalah, aku tidak akan menyakitimu. Jadi, kau pikir dengan tidak mengatakan apapun kepadaku, aku bisa tenang? Selvi, kita sudah suami istri, kurasa kau punya hak untuk jujur padaku. Siapa kau sebenarnya? KTV Bailemen. Benar dugaanku. Aku memang menikah denganmu demi Mutiara Bixby. Karena Mutiara Bixby bukan hanya peninggalan ibuku, tetapi juga sesuatu yang bisa mengendalikan seluruh KTV Bailemen. Bukankah kau bos KTV Bailemen? Sejak guruku meninggal, meskipun aku menggantikan posisinya, tapi berbagai divisi di KTV Bailemen masih belum bersatu. Selvi, aku hanya ingin satu kalimat darimu. Jika kau mendapatkan Mutiara Bixby, apakah engkau akan meninggalkanku? Aku tidak tahu. Mirza, pelan-pelan. Selvi, kau ingin Mutiara Bixby? Aku bisa memberikannya padamu, tapi aku punya satu permintaan untukmu. Apa? Jangan tinggalkan aku. Ibu, kita semua salah. Selvi bukan orang bodoh, identitasnya juga tidak biasa. Mario di penjara, dia tidak akan melepaskan kita. Dia dibesarkan di desa, identitas apa yang bisa dia miliki? Dia mengakuinya sendiri kepadaku. Selama bertahun-tahun ini, dia hanya berpura-pura bodoh. Dia kembali dari desa dan menikah dengan Mirza, pasti ada konspirasi. Tidak, aku tidak bisa tinggal diam. Jika memang begitu, maka Selvi benar-benar tidak bisa dibiarkan. Apakah kamu punya ide bagus? Ada Sonia. Untuk tindakan ini, kita tidak boleh ketahuan. Kamu mau pergi kemana? Aku hanya ingin makan. Hanya itu? Tentu saja. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan tinggal di sisimu. Untukmu. Berlian Bixby sudah kudapatkan. Cepat kembali. Jangan bilang nyonyamu setelah mendapatkan berlian Bixby mau kabur. Tidak. Aku sedang berpikir, kapan Tuan Mirza menyukaiku. Mau tahu? Tentu saja, lagi pula saat kita menikah, kau memperlakukanku seperti orang bodoh. Saat itu engkau pasti sangat tidak menyukaiku. Kalau begitu cium aku, maka aku akan memberitahumu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kalau begitu, jika nyonyamu tidak mau, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula kita sudah hampir selesai makan, ayo pergi. Tuan Mirza harus menepati janji. Cepat jawab aku. Mungkin karena aku pikir saat pertama kali menikah denganku, kau agak berbeda. Benarkah? Kenapa aku tidak ingat? Tentu saja kau tidak ingat. Saat itu yang kau pikirkan hanyalah berlian Bixby dan kau menggodaku dan bilang ingin punya anak denganku. Apa? Sonia hamil. Hadirin sekalian, melalui kesempatan pertemuan bisnis hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu. Putri bungsu saya, Sonia, sedang hamil. Ayah dari anak itu adalah Mirza dari grupmu. Saya mengumumkan hal ini hari ini karena keluargamu tidak bertanggung jawab atas putri saya.
Sebagai seorang ayah, tentu saja saya harus menuntut keadilan bagi putri saya. Nyonyamu, apakah Anda tahu kabar kehamilan Nona Sonia? Tuan Muda Mirza, sudah berapa lama Anda bersama Nona Sonia? Apakah ini langsung berpacaran setelah putus dari yang sebelumnya? Tuan Muda Mirza, akankah Anda memilih untuk bercerai karena kehamilan? Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Sonia. Hubungan saya dengan istri saya sangat baik, dan saya tidak memiliki rencana untuk bercerai. Nona Selfie, kumohon jangan ikut campur lagi di antara aku dan Mirza. Kumohon lepaskan anak yang ada di kandunganku. Kerja bagus. Kau yakin dengan begini, aku bisa menikah dengan Kak Mirza? Kudengar mereka sudah menyelidiki kejadian malam itu. Lihat saja, saham keluargamu sudah terus menurun. Mereka tidak akan bertahan lama. Beberapa hari lagi, Mirza akan memohon padamu untuk menikah dengannya. Tapi, bagaimana jika mereka ingin tes darah? Malam itu, ku hanya tidur di samping Kak Mirza, tapi tidak melakukan apa-apa. Takut apa? Pasti ada caranya. Kenapa engkau di sini? Aku datang untuk menasihatimu, Sonia. Lebih baik kau berhenti sekarang. Kau pikir aku benar-benar tidak bisa menemukan bukti? Selama ini aku memberimu kesempatan. Bagaimana kau bisa punya ini? Aku tidak hanya punya foto, tapi juga rekaman. Kau ingin dengar isinya? Kau menemui Sonia. Bagaimana kau tahu? Saat kau mendorong Sonia, kau difoto oleh paparazzi. Sekarang ramai dibicarakan di internet. Dan kabarnya Sonia mengalami keguguran. Aku punya bukti. Dia berani sekali. Bukti apa? Sebenarnya saat aku menemukan Sonia bangun dari tempat tidurmu, aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku menyuruh orang untuk menyelidikinya secara diam-diam. Saat Sonia pingsan, aku memasang alat penyadap di tubuhnya. Kau yakin dengan begini aku bisa menikah dengan Kak Mirza? Kudengar mereka terus menyelidiki kejadian malam itu. Lihat saja, saham keluargamu terus menurun. Dia tak akan bertahan lama. Beberapa hari lagi, Mirza akan memohon padamu untuk menikahinya. Ternyata Yora yang menyuruhnya. Aku sudah menduga dengan otak Sonia yang seperti itu. Mana mungkin dia bisa memikirkan rencana seperti ini. Kau sangat mengenal teman masa kecilmu? Kamu sangat mengenal teman masa kecilmu? Dia bukan teman masa kecilku. Hanya saja dulu keluarga kami cukup dekat dan hanya bertemu beberapa kali saja. Sayang, Sonia itu wanita yang hanya cantik di luarnya saja, angkuh dan sombong. Aku tidak menyukainya. Mataku hanya tertuju padamu. Baiklah, cepatlah pikirkan solusinya. Kalau tidak saham grupmu anjlok, kamu bisa bangkrut. Bangkrut ya, bangkrut. Istriku. Aku mau jadi suami yang numpang hidup. Sebaiknya kamu punya urusan penting. Kalau tidak, Tuan Muda Mirza, Sonia mau lompat dari gedung. Kak Mirza. Sonia, apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Kak Mirza, aku menyukaimu selama 10 tahun. Kenapa kamu tidak mau menerimaku? Sonia, turunlah dulu. Kita bisa bicarakan baik-baik. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat, aku akan lompat. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku akan lompat. Baik, aku tidak akan mendekat, tidak akan mendekat. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Semuanya pergi. Aku hanya ingin bertemu Selfie.
Nyonyamu, kumohon bujuk Sonia. Dia adalah putri yang kusayangi. Kuselamatkan dari genggamanku. Aku tahu. Soal konferensi pers, memang aku yang salah. Tapi aku tidak ingin putriku dirugikan. Setelah masalah ini selesai, aku akan segera membawa Sonia ke luar negeri. Tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Kumohon selamatkan dia. Paman Song, cepatlah bangun. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Selvi, hati-hati. Kau datang? Kenapa engkau melakukan ini? Berpura-pura keguguran untuk mendapatkan simpati orang? Kau pikir dengan melakukan ini, kau bisa mengubah yang salah menjadi benar? Kau pikir aku mau begini? Aku tidak punya pilihan. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan mendekat. Aku tidak menyuruhmu mendekat. Baik, aku tidak akan mendekat. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak punya pilihan. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Siapa yang memaksamu? Fiora. Jangan tanya lagi. Jangan tanya lagi. Bukan dia. Sonia, aku bisa membantumu. Asalkan kau mau percaya padaku. Selvi, aku salah. Aku minta maaf padamu. Hutangku padamu akan kubayar di kehidupan selanjutnya. Ayah, anakmu ini durhaka. Soniaku, apa yang kau katakan padanya? Bukankah dia menyukai Mirza? Kau tega membuatnya mengakhiri hidupnya seperti ini? Selvi, kau wanita jahat. Paman Song, tenanglah dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Yang meninggal itu anakku. Mirza, aku tahu engkau tidak menyukai Sonia. Jadi, aku selalu tidak setuju Sonia menikah denganmu. Tetapi kalian bagaimanapun juga tumbuh bersama sejak kecil. Dia dibunuh oleh orang lain. Apakah kau tidak melakukan apapun? Paman Song, ada yang mencurigakan dalam masalah ini? Diam kau! Selvi, kaulah yang membunuh putriku. Jika engkau tidak memprovokasinya, akankah dia melompat dengan begitu tegas? Anda jangan bicara dulu. Selvi, kau dicurigai melakukan pembunuhan yang disengaja, ikutlah dengan kami. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini urusan resmi. Baik, aku ikut dengan kalian. Selvi. Masalah ini harus dijelaskan. Mirza, sekarang aku menyerahkan hidupku padamu. Lihat apakah kau bisa menemukan bukti. Selamatkan istrimu yang bodoh. Apa maumu? Kalau berani, bunuh saja aku. Gak. Tenang saja. Sebelum Selvi mati, keluarga Song masih berguna. Aku tidak akan membunuhmu. Randy, berhentilah keluyuran. Ayah mencarimu semalaman. Pulanglah bersamaku. Kak, kalau kakak sayang padaku, beri aku 100 juta. Biarkan aku dan temanku memulai bisnis. Tidak mungkin. Ayah sudah menolakmu dengan tegas. Kalau begitu, tidak usah pedulikan aku. Randy. Sudah kubilang, masalah Sonia melompat dari gedung tidak ada hubungannya denganku. Kalau kau tidak melepaskanku, aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Nona Selvi, kecurigaan terhadapmu belum terhapus? Melihat sikapmu yang keras ini, semoga engkau menikmati malammu. Dengan menginap semalam di kantor polisi,
Selfie tidak mungkin memaksa Sonia untuk lompat. Dia bukan orang seperti itu. Kejadian ini jelas telah direncanakan oleh seseorang untuk menjebak Selfie. Khawatirnya Selfie sekarang di kantor polisi, keadaannya tidak baik. Suruh orang untuk terus mengawasinya. Pastikan keselamatan istriku. Baik, Tuan Muda. Mirza, apa rencanamu? Apakah perlu aku bicara dengan keluarga Song? Keluarga Song tidak ikut memperkeruh suasana. Sudah cukup baik. Ngomong-ngomong, tadi malam di atap gedung, aku tidak melihat Randi. Randi adalah adik laki-laki yang paling disayangi Sonia. Sonia ingin bunuh diri. Tidak mungkin dia tidak menerima kabar. Kemana Yora pergi? Kenapa beberapa hari ini tidak melihatnya pulang? Mungkin dia pergi berlibur untuk menenangkan diri. Tuan Muda, bagaimana keadaan Selfie sekarang? Dia ditangkap. Apa? Ditangkap? Aku datang ke sini untuk mencari bukti. Bukti? Tuan Mirza, apa maksudmu? Siapa ini? Randi, adik laki-laki Sonia. Sudah hilang selama 3 hari. Orang terakhir yang melihatnya adalah Yora. Jadi di mana Yora? Saya tidak tahu. Tuan Mirza, meskipun orang terakhir yang dilihatnya adalah Yora, itu tidak membuktikan apa-apa. Mungkinkah Yora yang menculiknya untuk mengancam Sonia agar lompat? Kapan aku bilang dia memaksa Sonia untuk lompat? Saya hanya menebak. Oh ya, ada satu hal lagi yang lupa aku katakan pada kalian. Sebelum Sonia bunuh diri, dia mengirimiku email terjadwal yang menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana Yora mengancamnya. Jadi, perlukah aku mengirimnya ke kantor polisi? Tuan Mirza, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kalau begitu lupakan saja. Ngomong-ngomong, jangan berpikir dengan kau tidak memberitahuku keberadaan Yora, aku tidak akan bisa menemukannya. Jangan lupa di Haicheng, keluarga Muku yang berkuasa. Tuan Mirza, Litang sudah naik mobil. Ikuti dia. Baik. Kuberi kau kesempatan terakhir. Suruh ayahmu cari orang. Bunuh Selfie? Jangan mimpi. Apa yang kau inginkan? Dasar wanita gila. Efek SMS dan telepon seharusnya hampir sama. Yora, gawat. Ibu, bukankah ibu bilang tidak apa-apa? Jangan mencariku. Ada masalah besar. Mirza sudah tahu kita yang mencelakai Sonia dan dia punya bukti. Wanita gila, kau tamat. Diam. Bukti apa katanya? Ku dengar, sebelum Sonia melompat, dia mengirim email terjadwal padanya. Email terjadwal? Tidak mungkin. Saat Sonia di rumah sakit, dia selalu di bawah pengawasanku. Dia tidak punya kesempatan untuk mengakses perangkat komunikasi. Ibu, kita kena jebakan. Kita harus segera pergi. Nona Yora, mau kemana? Nona Yora, mau kemana? Randi, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Kak Mirza. Dialah yang menyebabkan kematian kakakku. Kamu tidak boleh melepaskannya. Yora, beraninya engkau. Tuan Muda Mirza, kumohon, lepaskan Yora. Kau tidak bisa membunuhku. Bisakah kau membunuhku? Hanya ingin tahu masalahnya, maka tidak akan ada orang yang memberitahunya. Kau mengancamku? Oh ya, Kak Mirza. Yora mengambil ponselku dan mengirim pesan ke ayahku
Aku takut ayahku sudah mengirim orang untuk mencelakai Selfie di penjara. Apa? Halo, kesalahan apa yang kau perbuat sampai masuk ke sini? Bicara. Bos menanyakanmu, jangan bilang kau melakukan sesuatu yang memalukan. Belum selesai bicara, mau kemana kau? Mau pergi kemana? Lepaskan. Lepaskan aku. Perempuan jahat, berani kau memukulku? Masih mau lagi? Lupa memberitahu kalian, aku masuk ke sini karena membunuh orang. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya pisau meluncur di lehernya, langsung mati. Dia bahkan tidak melawan. Tolong, dia pembunuh. Kami tidak mau dikurung dengan pembunuh. Keluarkan kami. Selfie, keluar, kamu bisa pulang. Kakak, apa kau salah? Iya, bukankah dia pembunuh? Bagaimana bisa dengan mudah melepaskan seorang pembunuh? Diam. Selfie, apa kamu terluka? Tanganku sakit. Tenang, tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Apakah sudah ketahuan siapa yang melakukannya? Selfie, aku sudah mengirim buktinya ke kantor polisi. Selfie, jika kamu ingin dia mati, aku tidak akan membiarkannya hidup. Sedetik pun. Tidak, dia belum boleh mati. Kenapa? Ibu. Saat itu, Lita dan Selfie demi mendapatkan posisi membunuh ibuku. Aku masih sangat muda, hanya bisa berpura-pura gila agar tetap aman. Kemudian, aku diusir ke desa. Aku tidak pernah tahu di mana mereka menguburkan ibuku. Baileman juga tidak dapat menemukannya. Sudah terlalu lama, dan bahkan ayahku pun tidak tahu tentang hal ini. Mirza, aku ingin bertemu Litang. Baik, aku akan membawamu. Kenapa engkau datang? Aku tidak ingin melihatmu. Aku datang tentu saja untuk menginterogasimu. Lagi pula aku masih punya bukti yang bisa membuatmu dan putrimu dihukum mati. Bagaimana kau ingin menuntut keadilan untuk ibumu yang sudah meninggal? Di mana engkau menguburkan ibuku? Katakan padaku, mungkin aku akan melepaskanmu. Ingin tahu? Selfie, kau mimpi. Sepertinya kita harus mencari cara untuk menemukan Selfie. Sekarang Leo telah menggantikan Selfie, dan Selfie telah melarikan diri tanpa jejak. Anak buah saya belum menemukan keberadaannya. Selama dia belum meninggalkan Surabaya, kita pasti akan menemukannya. Bos, ini... Kau juga bisa melakukan. Saya harus bisa melakukan semuanya agar bisa bertahan hidup. Ketemu. Hotel. Bos, bawa kami juga. Tidak perlu. Ada Mirza yang menemaniku. Selfie sudah terpojok. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Batu giok biru. Aku ingin kalian membawa batu giok biru ini dan pergi ke semua cabang paradiso di seluruh dunia untuk menertibkan semuanya.
Baik, bos. Selvi, tahukah engkau, aku sudah lama menyukaimu. Jangan seperti ini. Tenang saja, aku akan membantumu. Kau punya ide? Begini, aku punya beberapa teman di penjara. Aku akan meminta mereka bekerja sama dari dalam dan luar untuk menyelamatkan bibimu dalam perjalanan ke penjara. Sayang sekali, kau tidak punya kesempatan itu. Engkau, bagaimana kau menemukan tempat ini? Mudah saja menemukanmu. Jika engkau tidak ingin mati, pergilah. Aku akan pergi. Fendi, dasar kau rendahan. Selfie, apa yang ingin kau lakukan? Di mana ibuku dimakamkan, kau tahu kan? Katakan, dan aku akan melepaskanmu. Jika kau tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu bersama ibumu yang ada di penjara itu. Gunung Tong. Di Gunung Tong. Tunjukkan jalannya. Jangan coba lari. Baiklah. Ada di sini? Ibu, akhirnya aku menemukan ibu. Yora kabur, mau dikejar? Tidak usah, laporkan saja ke polisi. Halo, polisi? Selfie, kau menipuku. Hujan, kita pergi dari sini. Mirza, jangan menakutiku. Mirza, kamu harus bertahan. Bagaimana keadaan Mirza? Kakekmu, nenekmu. Maafkan aku. Mirza menyelamatkanku, makanya dia... Anakku sayang, kamu adalah istri Mirza. Sudah seharusnya dia menyelamatkanmu. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan saja Selvi yang terus membuat masalah. Lihatlah badanmu yang kotor ini. Aku membawakan satu set pakaian ganti. Sebentar lagi kamu harus segera menggantinya. Jangan sampai masuk angin. Tidak, aku ingin menunggu Mirza keluar di sini. Dokter, bagaimana keadaan suami saya? Pasien sudah melewati masa kritis, tetapi selanjutnya dia perlu istirahat total. Terima kasih. Selvi, karena Mirza tidak apa-apa, kami akan pergi dulu. Kita serahkan ini kepadamu. Baik, kakekmu, nenekmu, kalian tenang saja. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sepertinya, kedepannya kita tidak perlu memberikan obat lagi. Memiliki cicit sudah di depan mata. Kamu sudah bangun. Mirza, kamu menyelamatkanku lagi. Siapa suruh engkau istriku? Nyonya mana? Tadi beliau masih di dapur. Kenapa kamu di luar? Aku pergi mencari kelinci, lalu mengunci diri di luar. Kenapa dingin sekali? Siapkan air hangat. Nyonya kehujanan. Baik. Sudah masuk kok. Cepat turunkan aku. Yang seharusnya kita lakukan dan yang tidak seharusnya
sudah kita lakukan. Apalagi yang tidak boleh kulihat saat kau mandi. Tidak, cepat turunkan aku. Tenang saja, aku tidak akan macam-macam denganmu. Mandilah dulu. Aku akan meminta pelayan untuk menyiapkan kandangnya. Kau juga suka kelinci? Pak Mirza punya kebiasaan bersih, jadi beliau tidak suka memelihara kelinci di kamar dan tidak mengizinkan hewan asing lain muncul di villa. Lalu kau... Aku tidak suka kelinci dan memang punya kebiasaan bersih. Tapi jika itu peliharaanmu, maka itu adalah bagian dari kita. Maksudmu kau setuju memeliharanya? Ya, Bagus sekali. Selvi, Aku pergi mengeringkan rambutku dulu. sering mengeringkan rambut tidak baik untuk rambut. Biarkan aku yang mengeringkannya untukmu nanti. Selvi, Ya, bolehkah malam ini? kau masih terluka? Tidak apa-apa.